Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ikhwan fillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat kembali bermuajahah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah silaturahmi dan menjadikan khajanah ilmu bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umat yang senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus menjalankan sunnah-sunnahnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, tentunya kita sebagai manusia semua ingin merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hampir semua orang-orang yang beriman untuk mendapatkan kedua hal itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini senantiasa dibaca berulang-ulang oleh kita semua supaya betul-betul kehidupan dunia dan akhirat akan kita dapatkan dengan baik. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini masing-masing kita berbeda cara untuk meraihnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sudah memberikan dua kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam ayat tadi saya sampaikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan aku berikan kehidupan yang baik di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan aku beri balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Ada dua kunci dalam ayat ini supaya kita bisa mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat dengan baik. Pertama adalah iman. Iman kepada Allah dengan takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amalu bil arkan. Nah, tiga komponen iman ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya ikrar bil lisan tapi hati kita tidak membenarkan, atau hati kita tasdik bil qalbi, hati kita membenarkan tapi lisan tidak pernah mengucapkan. Apalagi amalu bil arkan. Kalau kita hanya ikrar bil lisan tapi hati kita tidak membenarkan, apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik ketika ditanya oleh Allah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menghidupkan dan yang mematikan? Siapakah yang mengatur semua perputaran dunia ini? Mereka menjawab, fasayaqulun Allah. Allah lah yang mengatur semua itu. Dalam hal rububiyahnya, mereka mengakui Allah lah semua yang mengatur dunia ini, menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, semuanya Allah. Tapi uluhiyahnya, dalam hal peribadahannya, dalam penyembahannya, mereka tidak melakukan. Nah, kalau kita berbuat demikian, apa bedanya kita dengan mereka? Maka tidak hanya cukup dengan ikrar bil lisan, tapi harus tasdiqum bil qalbi. Hati kita juga membenarkan.
Tapi tidak cukup dengan tasdik bil qalbi saja tanpa ikrar bil lisan. Ini seperti yang dilakukan oleh paman beliau Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Hatinya membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hatinya membenarkan bahwa Muhammad adalah sosok manusia yang mulia yang diutus oleh Allah dalam rangka menyampaikan tauhid. Tapi sampai akhir hayatnya tidak terucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia mati dalam keadaan musyrik. Tidak cukup juga dengan ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal, tanpa adanya amal bil arkan. Ini tadi sama seperti orang musyrik. Nah, orang munafik takrir bil lisan, amal bil arkan, tapi tasdiq bil qalbi tidak ada. Dia mengatakan kami beriman. Kemudian di depan Rasulullah dan di depan para sahabat mereka mengamalkan amal-amal soleh, tapi di belakang mereka tidak mengimani. Maka takrir bil lisan, tasdik bil qalbi wal amaru bil arkan ini tidak bisa dapat dipisahkan. Nah, maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, tentunya iman ini mencakup keseluruhannya. Iman kepada Allah berarti iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, maka ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya salah satu iman yang harus kita yakini banget, ya, harus kita yakini bahwa ini kebenaran dari Allah. Kita juga harus mengimani petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi syarat pertama adalah untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat amanu dulu. Kemudian wa amilus sholihat yang kedua, baru kita beramal soleh sebagai aplikasi daripada iman. Nah, dalam amal soleh ini ada Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini. Amal soleh yang dimaksud adalah amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Dengan dua syarat iman dan amal soleh ini, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia. Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia. Dalam bentuk apa kehidupan yang baik di dunia ini? Ibnu Abbas, ya, dan sejumlah ulama yang lain, yang dimaksudkan kehidupan dunia yang baik adalah mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Sementara Ali bin Abi Thalib menafsirkan kehidupan yang baik di dunia adalah diberikan rasa qanaah, rasa menerima dengan ikhlas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan Imam Ad-Dhahhak memaknai hayatan thayyibah dengan diberikannya kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diberikan kesenangan, kelapangan hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengertian-pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan yang baik adalah diberikan rezeki yang halal dan baik, diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah, diberikan ketenangan dalam hati menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan dunia yang baik adalah bukan semata-mata rezeki dalam bentuk harta. Ketika kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki ke masjid, itu adalah hayatan thayyibah. Diberikan kelapangan untuk ta'alum, itu juga hayatan thayyibah. Diberikan istri yang solehah, itu juga hayatan thayyibah. Diberikan anak-anak yang soleh dan solehah juga hayatan thayyibah. Maka semua hal yang baik yang Allah berikan kepada kita itulah hayatan thayyibah. Kemudian buah dari iman dan amal soleh itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka pasti aku akan beri balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka amalkan. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hayatan thayyibah diberikan kepada semua makhluknya.
Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya orang mukmin dalam suatu kebaikan apapun yang dia berikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang kafir, maka dia diberikan balasan di dunia karena kebaikan-kebaikannya, hingga manakala dia sampai di akhirat, tiada suatu kebaikan pun yang tersiksa baginya yang dapat diberikan kepadanya sebagai balasan kebaikan. Nah, maka yang akan mendapatkan hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka tadi syarat pertama adalah iman. Kemudian aplikasinya adalah wa amilus sholih. Jadi ikhwan fillah, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, Allah telah memberikan 2 resep yang apabila kita amalkan, insyaallah kehidupan dunia dan akhirat yang baik akan kita capai. Pertama, iman dan amal soleh. Mudah-mudahan ikhwan fillah, sedikit apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Ala faminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.